Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di forum kita pagi ini. Dan kami insya Allah terus konsisten. Sudah beberapa hari ini, ya lebih dari seminggu ini, kita terus setiap pagi menyapa Bapak Ibu semuanya dalam program Ask Me About Your Talent DNA. Ya, apa objektif atau maksud dari kegiatan ini? Itu mengenali dan memahami talent DNA kita lebih dekat dan bagaimana algoritma dari talent DNA ini menjadikan kita seperti saat ini. Ya, tentu kita eh, Bapak Ibu tidak bisa seluruhnya kita bahas 45 talent DNA ini, namun kita akan mengupayakan secara bertahap setiap harinya dengan cara yang fun, ya, bersama dengan para DNA talentis dan para tamu undangan yang hadir. Jadi maka oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Anda semua selalu mengikuti ASMI About Talent DNA setiap harinya, ya. Dan untuk pagi ini, ini untuk pagi ini temanya luar biasa ini, yaitu Find Your Career with Talent DNA. Ya, jadi ada gestarnya, sudah ada gestarnya. Nanti saya akan kenalkan siapa gestarnya, ya. Dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita nanti kenalkan siapa gestar kita hari ini dan tentu saja siapa yang akan menjadi talentis kita pagi ini, kami ingin tahu dulu, boleh ketikkan di chat Bapak Ibu semuanya, siapa yang sudah mengisi asesmen talent DNA, ya, yang sudah dapat hasilnya, ya, yang sudah punya 45 hasil talent DNA, boleh tulis ya sudah 45 gitu ya. Talent DNA. Kalau yang baru 10, nah tulis sudah 10. Nah, yang belum tulis ketik ya di chat belum gitu. Silahkan. Kami ingin tahu dulu nih ya supaya kita juga bisa menyesuaikan nanti. Ah, mau Kang isiannya? Oh, ternyata Pak Dik belum punya nih ya. Nanti di akhir acara kita akan infokan bagaimana caranya ya. Sudah yang 10 katanya. Sudah yang 45. Oke. Jadi kalau kita lihat di chat, ada yang sudah punya hasilnya yang 45, ada yang baru 10, tapi ada yang belum juga nih ya. Wida, ini ya, di Bapak atau Ibu Wida, kemudian Ibu Wita, sudah 10 nih. Nah, ini dari Mbak Atun, ternyata, wah subhanallah, hadir juga di sini guru kita yang kita hormati, kita cintai, Pak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari, mohon izin ini. Alhamdulillah ya. Dan Bapak Ibu, ini ada Ibu Titin Rahayu ternyata belum juga nih ya. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan di forum ini ada yang sudah eh, dapat 45 talent DNA-nya, ada yang baru 10, ada yang belum sama sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, nanti mungkin kita akan awali dulu karena ada yang mungkin baru bergabung juga di sini ya. Kita seperti biasa setiap harinya pahami juga dulu apa itu talent DNA. Oke ya. Baik. eh Oleh sebab itu bersama dengan kita hadir ini DNA Talentis dan istimewanya beliau pun sebagai co-creator gitu ya dari talent DNA ini. Dan tanpa berpanjang lebar, kita sambut saja, kita hadirkan di sini ada Mbak Putri Pak Mela. Assalamualaikum Mbak Pem. Waalaikumsalam, Coach Ram. Apa kabarnya pagi Assalamualaikum ini juga Mbak untuk Pem? Bapak Ibu di sini. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mbak Pem pagi ini sudah bergabung dengan kita. Jadi nanti kita akan memperdalam lagi ya tentang DNA nih. Ya, oke. Mbak Pem, ini kan ada yang mungkin baru bergabung ya bersama dengan kita nih. Eh, Boleh nggak kita review lagi, kita bahas lagi gitu ya, kita ingatkan lagi, dan yang baru tahu nih supaya makin tahu juga nih. Apa sih tuh talent DNA tuh, Mbak Pem? Silakan, Mbak. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru hadir tadi ya, talent DNA itu adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang terus berulang
di berbagai situasi yang biasanya muncul secara alami, natural, dan spontan di dalam diri kita. Jadi biasanya pola perilaku ini sesuatu yang kita rasakan, pikirkan, lakukan, sehingga hal-hal ini yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita merespon dan juga mengambil keputusan, Kang Ramdhani. Dan kami Oke. mengukur ada 45 perilaku di dalam diri seseorang. Jadi kalau baru beberapa yang baru ambil 10, please find out your other 35 talents. Oke, jadi gitu tuh ya. TNA adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku gitu ya. Oke, eh, Mbak Pem, ini kan alhamdulillah ya hadir juga di sini Dr. Ari Ginanjar Agustian gitu ya dan Dr. Ari ini yang melahirkan talent DNA ini. Ini boleh nggak cerita nih gimana nih, bagaimana nih Dr. Ari ini bisa melahirkan talent DNA ini? Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ya hari pagi ini Dokter Adi Ginanjar juga hadir. Dan memang talent DNA ini dirumuskan dari pemikiran Dokter Adi Ginanjar dari dulu semenjak buku pertamanya di ISQ Jilid 1 di tahun 2000. Hmm. Di dalam situ waktu itu namanya adalah barometer suara hati, di mana itu merupakan metode untuk menemukan fitrah di dalam diri manusia. Dan kemudian konsepnya dijelaskan kembali di buku ISQ Jilid 2 atau kami menyebutnya ISQ Power di 2003 dan research-nya ongoing di mana kami mengobservasi, meneliti, Dokter Ari juga melakukan pengamatannya sendiri selama 23 tahun dan melihat bahwa konsep itu dikembangkan kembali dan diformulasikan, berevolusi menjadi yang kami sebut talent DNA. Sehingga masing-masing orang bisa menemukan keunikan dan kekuatan dirinya yang berbeda dari orang lain. Jadi research-nya memang sudah lama sekali, jauh sejak tahun 2000. Oke, ya, jadi sudah dari tahun 2000 ini sebenarnya sudah ada cikal bakalnya begitu ya. Alhamdulillah. Betul. Mbak, ini kan kalau yang sudah dapat nih ya hasil talent DNA-nya itu kan ada warna-warnanya ya. Nah, ini maksudnya Mhm. apa sih warna-warna ini? Nah, warna-warnanya itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bisa dilihat nih di yang top 10-nya, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning. Nah, DNA itu adalah komposisi dari warna-warna tersebut. Jadi kalau yang warnanya biru, kami menyebutnya drive, yaitu apa yang mendorong manusia. Kemudian kalau yang warnanya kuning, itu adalah network. Network ini bagaimana kita menjalin hubungan dengan sekitar. Dan terakhir adalah yang A, yaitu yang merah, action, adalah bagaimana kita mengeksekusi. Seperti itu, Kang Ram. Oke, nanti Bapak Ibu semuanya akan lebih dijelaskan lagi ya lebih berikutnya. Dan ini sebuah kehormatan karena kita apa ada bintang tamu gitu ya, ada guest star bersama dengan kita. Jadi untuk memahami human technology melalui talent DNA ya. Jadi nanti harapannya jadi find the light and shine gitu ya. Nah, jadi telah hadir di sini salah satu guest star kita. Nah, nanti kenapa saya bilang salah satu? Karena besok, lusa kita akan hadirkan juga guest star yang lain. Betul ya Mbak Pem ya? Betul. Nah, coba sudah hadir nggak nih? Ada Aisyah. Ini saya manggilnya bukan ibu, bukan mbak. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Ini dia nih Halo, ada Ustaz. Aisyah. Ada Apa Bunda kabar Aisyah Aisyah? juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pari juga. Assalamualaikum, Pari. Waalaikumsalam. Ramdhani. Alhamdulillah. Aisyah, nah ini saya Ya, ini salah seorang mahasiswi ISQ Business School. Insya Allah segera wisuda ya. belum. Setahun lagi. Masih Iya, lama insya lagi. Allah Insya segera. Allah. Setahun kan bentar lagi kan. Heeh. Ini dia nih, Masya ada Allah. profil ternyata ya. Oke, jadi ini dia Aisyah ya. Eh, jadi tadi ya, Aisyah ini sebagai guest star kita untuk membahas algoritma di balik nanti apa dari Aisyah ini nanti akan dikupas oleh Mbak Pem. Tapi saya kenali dulu nih ya. Jadi Aisyah ini mahasiswi ISQB School ya. Jadi insya Allah ya kita doakan bersama-sama
segera lulus. Targetnya insya Allah nanti 2024 ya, Aisyah ya. Amin, amin, amin. Amin. Tapi selain mahasiswi, ya SBS School, ada hal-hal yang luar biasa nih. Saya lihat nih dahsyat banget ya. Pernah Masya terpilih Allah, sebagai Masya Allah. Best Idea Startup at Core ITB 2022. Nah, kemudian di usianya yang masih muda ini, beliau pun sebagai founder, CEO at Genpreneur. Ya ini apa sih Genpreneur ini? Aisyah, apa sih singkat aja nih? Apa sih ini Genpreneur ini? Oke, basically Gaspreneur itu sekarang startup yang lagi aku bangun. Itu kita di bidang entrepreneurship education, kita basically providing mentors, providing program and curriculum untuk anak SMA bisa bikin bisnis. Jadi kita entrepreneurship enablers buat high school students gitu. Wah, dahsyat ya. Di usianya yang muda, sudah jadi founder, CEO, dan sudah mikirin nih, ya bagaimana remaja-remaja lain juga bisa sukses jadi entrepreneur. Dan sebagai ISQ Coaching Academy juga, sebagai life coach gitu ya, pernah menjadi delegasi dari Indonesia untuk Istanbul Youth Summit, dan sebenarnya masih banyak lagi nih ya prestasi-prestasi lainnya. Dan nanti untuk pagi ini akan dibahas nih ya algoritma di balik human technology melalui talent DNA Aisyah. Oleh sebab itu di sini sudah ada hadir expertnya memang ya, DNA Talentis oleh Mbak Pem. Mbak Pem silakan. Terima kasih Coach Ram dan welcome hari ini pagi ini Aisyah. Kita hari ini akan crack the code of your human algorithm. Bagaimana sih Aisyah itu bisa dari yang semudah ini sebagai mahasiswi, tapi udah bisa men-setup kayak menang Best Idea Startup, kemudian setup Janspreneur, malahan sambil juga jadi coach, 3.0 coach, juga ikutan sampai ke Istanbul, jauh-jauh ke sana sebagai country delegate di Indonesia. So, I'm really excited to crack your code of your human algorithm and what makes you who you are with your AI, okay? With your spiritual AI. Jadi kalau kita lihat nih, Aisyah, izin kita tunjukkan top 10-nya boleh ya? Boleh Miss Pem. Ini yang diambil fotonya cantik banget ya, Masya Allah. Terima kasih ya Miss Pem. Sudah Oke, kita menampilkan yang you are terbaik. so Masya Allah. Mbak Pem, ya ini good. ternyata di chat juga guru kita Dr. Ari juga menyapa juga ya, dan apa Pak Ari menyampaikan selamat belajar DNA talentologi begitu ya, dan Terima juga kasih, Pari. luar biasa nih. Terima kasih Pak Ari membersamai kita setiap pagi. Maaf Mbak Pem, silakan lanjut lagi Mbak. Terima kasih Pak Ari. Yes, kita pagi ini akan belajar DNA talentologi, di mana kita akan mengcrack kode dari human algoritma masing-masing orang, apa yang menjadi keunikannya, sehingga kita bisa tahu apa hal-hal yang akan membuat dirinya sukses. Karena kita akan melihat apa yang dirasa easy atau mudah untuk dirinya, what do they enjoy most, dan what will make them excellent, sehingga mereka bisa earn. Terima kasih Pak Ari pengantarnya. Jadi kalau di top 10-nya Aisyah, yang pertama itu adalah sociable. Orang-orang sociable itu pasti punya banyak teman. Everywhere she goes, she's always meeting people, she's always saying hi to everybody. Signifikan, Aisyah itu nyaman di kulitnya sendiri. Aisyah itu orang yang uh, berani tampil beda, makanya sengaja pilihin foto yang paling cantik ya dari Instagram. Kemudian juga inovatif, suka banyak ide, energizer, selalu positive thinking dan selalu maju ke depan. Dan vigorous, nggak pernah menyerah, selalu bekerja, optimizer, tidak pernah puas, selalu bisa menjadi yang terbaik dan menghasilkan yang lebih baik. Troubleshooter, punya kemampuan untuk melihat akar masalah. Initiator, selalu ingin mau memulai
Jadi kadang suka tidak sabar. Direktif adalah eh, berani memberi arahan dan juga kontemplatif, sangat berpikir ke dalam dan introspektif. Saya sambil menjelaskan singkat seperti itu, boleh Bapak Ibu juga cek top 10 dan juga bottom 5-nya yang kemungkinan sama dengan Aisyah. Jadi bisa sambil belajar dan juga merefleksikan diri. Nah, bottom 5-nya Aisyah seperti apa sih? Pertama adalah otoritatif. Jadi kadang Aisyah itu nggak mau tuh untuk speak up dan menghukum orang. Dia ada nggak enak kalau melakukan itu. Terus genuine. Kadang Aisyah pengennya adalah teman semuanya, nggak hanya berfokus pada satu dua orang. Kemudian generous, Aisyah itu pelit sama dirinya sendiri, selalu hitung-hitung gitu ya kalau buat diri. Kemudian structure, kadang Asia itu stres banget kalau sesuatu yang kait bikin timeline, menyusun rencana, dan kadang lebih pusing lagi kalau harus melihat angka-angka secara mendetail. Ini adalah top 10 dan bottom 5-nya Aisyah. Itu Ini kalau secara dilihat dari overall, does it sound like you, Aisyah? Ini Mbak Pem bukan ikut komen berdasarkan ya, ya. ngelihat dari Iya. senyum-senyumnya Aisyah nih kayaknya ngangguk-ngangguk terus nih, bener nih kayaknya. Saya saya seperti diterawang soalnya, Coach Alia. Dan Pak Mengapa? Ali juga komen nih ya, Eh, Aisyah itu ya, sociable sekali katanya, social butterfly katanya. iya, Makasih Dokter Betul. Ali. benar. Ini soalnya aku belum terlalu kenal Miss Pam yang kayak gimana kan. Terus tadi pas dikasih tahu top 10-nya, aku kayak gimana, sociable, emang aku tuh banyak temennya gitu ya, tapi nggak ada tadi yang satu banget, yang genuine ya Miss Pam, nggak ada yang terlalu aku fokus ke satu orang gitu. Terus tadi juga benar, oh ini benar semua sih pokoknya, ini benar semua, ini Vigorous juga benar banget. Aku tuh orang kayak, aku tadi malam baru sampai di rumah tuh jam setengah satu, Miss Pam, abis ada training, terus kesini, sampai terus jam 5:20, ayo let's go lagi kita Zoom gitu. Jadi, eh, aku bener-bener kayak bisa sesemangat itu kalau misalnya aku ngerasain aku berdampak buat orang gitu kan. Itu signifikan kan. Aku berdampak ke orang, abis itu aku juga suka banget inovasi, makanya kenapa aku bikin startup aku yang Genspreneur, karena aku ngelihat belum ada sebenarnya entrepreneurship enablers buat anak SMA, masih banyaknya yang berfokusnya sama UMKM gitu kan. Jadi that's why inovatif bener, optimizer, aku juga selalu pengennya push for the high aim gitu ya. Maksimalin gas juga kalau lagi apa kalau lagi ngapa-ngapain tuh pakai gas terus. Troubleshooter juga, aku sering bisa melihat masalah tuh dari helikopter view, terus oke, how can we minimize the trouble dan gimana caranya bisa kita selesaiin gitu kan. Apalagi permasalahan hubungan juga, hubungan sama ibu, hubungan sama ayah, kayak gimana sih caranya bisa benerin nih hubungannya gitu. Dan permasalahan-permasalahan di kampus juga ya biasanya, dan di bisnisnya juga. Inisiator, aku sangat inisiator sih, kayak ada ide apa dari inovatif aku, terus oke, langsung kita initiate. Kita mungkin teman-teman aku banyak yang tahu ya, kayak kalau di organisasi atau di kampus langsung maju aja. Iya, iya. Bu Asri ini dosen saya, Miss Feb. Bu Asri, punten Bu Asri. Terima kasih Bu Ya, Asri sorry hari-hari. nggak bisa on cam nih. Iya. Terus direktif tuh saya bisa gampang ambil keputusan. Saya tuh nggak pernah yang lama banget kalau misalnya pilih menu gitu ya, atau kan biasanya kalau cewek-cewek, duh makan apa ya gue. Kalau aku, karena aku direktif sekali ya Miss Pam, jadi aku bisa langsung, Selalu oh tahu apa yang dimau ya, Aisyah. iya bener, langsung apa yang dimau gitu. That's right. Terus kontemplatif, tapi kadang aku juga sering bertanya ke dalam diri aku, kayak aku lagi misalnya lagi driving gitu ya, lagi di mobil kayak sambil melihat diri aku seperti apa gitu. Itu lucu sih. Jadi aku baru tahu ternyata itu talent ya Miss Pam. Ternyata kontemplasi. Yes, betul.
kadang hal-hal quirky things that we do sebetulnya ada kekuatan kita. Dan menariknya kalau talent DNA itu kenapa sih kita percaya kalau masing-masing orang itu unik? Karena sebetulnya kombinasi dari beberapa hal itu adalah yang membuat keunikan orang itu. Eh, Contoh ya, satu hal yang sangat unik dari Aisyah adalah Aisyah itu signifikan, inovatif, dan kontemplatif dengan direktif dan dengan bottomnya adalah structure dan perfeksionis. Apa sih maksudnya? Jadi kalau aku lihat ya, Aisyah itu sangat pembela dari kos-kos yang besar, isu-isu yang besar. That's all about you. So jadi kalau memikirkan Aisyah gitu ya, when I see your top 10, it's all about wow, untuk Aisyah we go big atau we go home. Semua yang dilakukan pasti akan selalu terkait tentang impact yang besar dengan ide yang besar. Tapi ketika come into the details, okay, someone else can do it. So, yang lain bisa ngerjain detail-detailnya deh gitu. Itu yang bikin Aisyah paling stres. Tapi kalau dengan big idea, wow, you're at the forefront. Yes. Dan menurut aku ini drive aku banget juga sih, Miss Pam. Go big or go home. Sebenarnya kan aku juga pasti ada waktu itu pertanyaan tentang kehidupan aku kan masih ketika aku masih SMA gitu, kayak kenapa sih aku diciptain di dunia ini gitu kan. Pertanyaan anak yang lagi cari jati diri lah. Terus aku ikut training SQ, aku ikut 3.0 coaching waktu itu. Di situ aku ditanya gitu kan, apa sih yang benar-benar membuat itu penting waktu itu. Ditanyain, terus aku bilang gitu. Di situ aku nangis, di situ aku baru nemuin my purpose gitu. Aku bilang, aku pengen di dunia ini aku nggak tidur-tiduran doang gitu kan. Aku pengen bikin dampak yang besar buat orang-orang. Dan jadi ketika aku balik, ketika aku pulang, ketika aku dipanggil sama Allah, aku bisa bilang ke Allah kayak, Allah aku udah selesai di dunia, aku udah bikin kontribusi yang gede, dan Allah bilang, Aisyah, you did a great job gitu. So ini sebenarnya it's personal banget buat aku, go big, karena in life kita cuma punya sekali Miss Pam, dan ini benar-benar apa ya, yang menurut aku jadi salah satu KPI aku dalam hidup gitu ya. Kalau misalnya aku masih belum do big, berarti aku belum sukses gitu. Aku belum kasih Allah yang terbaik. Jadi this is a very personal drive juga sih, Miss Pam. Aku sampai menangis. Oh, Allah, keren banget deh Aisyah. Tapi terlihat banget perbedaan dari mungkin Aisyah yang betul-betul tahu, oke, the purpose gitu ya. Sehingga talenta-talenta ini betul-betul muncul dan hidup gitu, dan bagaimana menggunakannya. Tapi salah satu yang membuat aku suka banget gitu ya dari talenta Aisyah adalah Aisyah punya sebuah balance atas satu ambisi yang besar di sini, motivasi yang besar dengan grand why, kalau biasanya Pak Arin menyebutnya ya, dengan why atau purpose yang juga besar atas makna hidupnya, tapi juga satu hal diimbangi dengan bagaimana membangun relasi dengan orang-orang di sekitar. Di sini ada sociable, energizer, troubleshooter, initiator. Kenapa aku gabungkan? Karena kita lihat ya bagaimana sih dampaknya dengan batuk yang otoritatif dan juga genuine. Jadi sangat social butterfly, tapi di satu sisi Aisyah juga melihat akar masalahnya dan mulai. Sehingga keluarannya jadi jahil banget gitu. Aku membayangkan dari sini, sebetulnya waktu aku lihat, wow, sangat sociable, tapi kayaknya gatel banget kalau buat gangguin orang yang lagi asik-asik sendirian gitu ya. Jadi kalau buat aku, I love that you are have this balance dari yang kesadaran diri di sini yang bagus banget, sadar Tuhan dan juga ambisinya. Tapi di satu sisi punya hal-hal yang membuat kamu tuh cute gitu loh. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain menjadi seseorang yang selalu positive vibes, tapi di satu sisi juga sangat jahil. Gimana tuh Aisyah? Siapa yang paling sering kamu jahilin? Yang paling sering saya jahilin kakak saya, kembaran saya. Soalnya kembaran saya tuh fokus, Miss Pam. Jadi kalau dijahilin lucu. Tapi ini bener sih. Maksudnya kan aku at the same time, maksudnya aku serius kan tadi. Aku kayak
Mm-mm. eh, berimpact gitu. Tapi sebenarnya nggak serius-serius banget gitu loh. Bukan nggak serius banget, tapi maksudnya ada sisi yang nggak serius. Tapi aku kadang ngomong sama diri aku, ih gue terlalu serius gak sih? Gitu loh Miss Pem. Jadi kayak, oke berarti aku nggak terlalu serius banget gitu kan. Soalnya mungkin orang bosen juga kalau terlalu serius. Dan emang aku ada apa namanya jail ini. Tapi itu emang bener sih. Aku sering ngejailin orang kayak eh apa ya ngobrol hal-hal yang bikin orang itu kesel. Si apa Anissa itu aku kan punya kembaran kakak-kakak bapak ibu gitu ya. Aku punya kembaran dia tuh bisa kayak sampai nangis. Iya, Coach Uwi aja ya Allah maaf ya. Ini Coach Uwi itu adalah Vice President ISQ Group dan dosen aku. Masya Allah, Coach Uwi aja aku isengin, aku jahilin. Maaf ya Coach Uwi. Padahal itu dosen aku ya Allah. Maaf. Ada coach Jadi aku juga Coach Mia, maaf ya. pandang bumi Sering jail jailnya. terus lazim. Iya nggak apa-apa. Jadi sekarang kan udah tahu ya. Oh ternyata aku si Jail yang lovable gitu. Dan dan itu talent juga ya, Miss Fem. Ini sangat sangat menarik sih, sangat menarik. Ini lucu banget soalnya aku taruh Masya di sini karena untuk dilihat iya ya Giant ini nggak pandang dulu nih siapapun gitu ya sampai tadi briefingnya ISQ Group aja dijailin gitu. Iya benar. Dan aku sempat nanya juga ke Coach Uwi kayak Coach Uwi kira-kira Aisyah perumpamannya siapa ya? Dan ini adalah dari Coach Uwi langsung. Dia tuh Oh lucu iya, banget kayak dia iseng banget tapi kita nggak bisa kesel sama dia gitu karena kita benar ujungnya benar. malahan jadi ketawa-ketawa bareng gitu. Jadi kalau untuk Aisyah sendiri jailnya itu malahan untuk membawa kebahagiaan bagi banyak orang Benar. Ada ibu dan aku juga nggak nih, bisa. Pem. Ada ibu aku juga. Aku juga suka Jail sama ibu aku. Aku juga suka. Tapi aku love ibu kok, walaupun aku Jail. Ya Bu, maaf ya Bu. Oke. Satu lagi ya, aku lihat juga ini yang menarik banget dari Aisyah dengan energizer, vigorous, optimizer, inisiator. Jadi kayaknya tuh semuanya tuh tentang maju ke depan gitu. Tapi juga punya batang di generous sama diri sendiri tuh kayak, aduh, ini sayang deh kalau mau spend sesuatu dan juga batangnya structure. Jadi seringkali aku tuh melihat Aisyah, wow Aisyah tuh puting beliung gitu ya, yang dimana wow energinya besar dari berbagai sisi, walaupun tanpa arah dan kita nggak bisa prediksi mau kemana. Tapi apapun yang dilakukan, apapun aksi, apapun langkah yang dilakukan Aisyah, itu pasti you always do your best. Dan Hmm. malahan qadarullah Aisyah sudah pernah sendiri malahan menulis quote untuk dirinya sendiri yang menurut aku sangat align banget gitu. Di sini boleh Aisyah sendiri yang bacakan what was your quote? Why do you think this is really about you? Hmm. Eh, Kalau misalnya aku bisa apa lihat ini ya, misalnya yang maju terus dari berbagai sisi, walaupun tanpa arah gitu kan. Jadi selama ini aku kayak ngerasa kalau misalnya oke itu bermanfaat, oke go maju gitu. Walaupun kayak dari banyak banyak arah gitu. Misalnya aku jadi coach juga, terus abis itu mau jadi entrepreneur juga, bisa bantuin banyak orang. Dan itu kayak nggak di satu platform doang gitu. Aku misalnya ada di atas juga, ada di luar juga gitu. Jadi banyak maju berbagai sisinya, walaupun ya arahnya mungkin nggak satu gitu ya. Itu mungkin juga yang jadi salah satu uh, struggle aku Miss Pam karena kayak oke ini banyak hal yang pengen aku kerjain gitu. Jadinya I don't know if that is good or bad gitu ya. Jadi nggak ada satu sih yang oke I'm focused with this dan making the great impact gitu. Itu sih Miss Pam kalau dari aku. Aku juga kalau aku lihat ya Aisyah, you're very good in many different things. And Ya. sometimes because you're so good in many different things, itu yang membuat Aisyah juga dan inspired by all the people that you meet. Kayak Aisyah itu orangnya mudah terinspirasi.
Makanya sangat sociable, your social butterfly tadi ya kata Pak Ari, adalah setiap orang yang diketemuin pasti akan memberi ide baru untuk Aisyah. Yang dimana mungkin di momen itu Aisyah merasa bahwa, wah, saya nggak ada, karena everything is very interesting for you. Dan you can do good in all the things that you do karena punya energi yang besar, apapun itu areanya, pasti harus Aisyah merasa oke, asalkan saya kerja keras, asalkan saya usaha, pasti bisa. Jadi itu yang membuat mungkin Aisyah kadang seringkali ada nggak sih rasa bingung gitu ya, oh aku nih mau kemana sih gitu. Apa ya yang mau aku tekunin gitu, apakah aku akan menjadi seorang generalis atau aku akan menjadi seorang ekspertis. Pernah nggak ada pertanyaan itu Aisyah? eh Menjadi expertise atau jadi sorry. Jadi ekspertis atau jadi generalis gitu. Hmm, nah, aku tuh sebenarnya kalau generalis, gini, aku ada mau satu hal yang aku expertise, tapi aku juga pengen generalis. Itu terlalu Mhm. Ya, jadi kadang mungkin apalagi di umur ini gitu ya, for Aisyah sendiri dengan inovatif, everything is very interesting. Iya nggak sih? yes, bener Mhm. banget. So we did an extra analysis untuk Aisyah karena kita rasa juga ini salah satu yang sangat penting untuk generasi zilenial seperti Aisyah. Bagaimana Aisyah pun atau teman-teman yang lain nanti bisa di-share menemukan arah gitu di waktu yang early supaya Aisyah dan juga teman-teman Gen Z lainnya bisa betul-betul tahu, oh apa ya yang harus saya tekuni, what am I good at? Apa yang saya paling enjoy sehingga itu yang membawa saya ke kesuksesan. Boleh ya kita share sedikit? So we call it namanya talent DNA career. Di mana kita bisa melihat dari talentanya Aisyah, apa hal-hal yang paling Aisyah enjoy. Dan ternyata kalau kita lihat dari talentanya Aisyah yang semua 45 itu, you enjoy most adalah hal-hal yang terkait praktikal, hal-hal yang bisa disentuh, hal-hal yang tangible dipegang. Tapi secara bersamaan Aisyah itu butuh ruang untuk juga bisa kreatif dan ekspresif. Dan tadi seperti yang kita lihat ya, you're so lovable, maka dari itu you enjoy things that relate to people. Segala yang berkaitan dengan orang, mempersuasi, mengconvince, tapi di satu sisi juga suka sesuatu yang mengambil resiko dan juga sangat kompetitif. Dari talentanya tadi sangat tergambar banget tuh si Jael yang lovable, tapi di satu sisi si Puting Beliung gitu ya, yang selalu risk taking and kompetitif seperti itu. Dan kita juga melihat, but is this true? What do you think? This is very These are the things that you enjoy. This is very true. Mungkin kalau misalnya aku jadi maksudnya jadi admin ya di depan komputer aku bisa mati karena aku people oriented banget kayak aku tuh ngerasain energi masa ngedapetin energi kalau misalnya dari ngobrol sama orang terus kita bisa brainstorming discussion aku bisa banget kreatifnya jadi dari discussion itu aku pasti langsung ada ide-ide wah gimana kita create gitu. Terus risk taking Right for you. ya sekarang aku initiator juga kali ya jadi kayak oke, kita take a risk aja dan praktikal juga sih jadi bener banget Miss Fem, this is very true. Nah, apa hal-hal yang mungkin akan mudah gitu ya untuk Aisyah? Kita juga bisa menggali hal-hal yang mudah untuk Aisyah adalah hal-hal yang bersifat praktikal dan konkret, pendekatan yang praktikal, ekspresi yang kreatif dan artistik, tapi juga skill-skill yang berkait dengan komunikasi, persuasi, dan juga roles-roles yang dimana Aisyah itu sudah menjadi business leader gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, tadi kan Aisyah yang mention sendiri ya, kalau terkait details ataupun
picture tadi karena di bottom juga structure dan perfectionisnya, it's very painful for you kayak pekerjaan admin, ngisi form. Jadi memang kalau kita lihat secara keseluruhan di sini, you really are should be a leader already malahan. A leader yang memang sangat konseptual dan big picture, really driven by that energy untuk um, menggali inovasi dari tiap orang gitu. Dan beberapa hal yang mungkin akan membantu Aisyah untuk menjadi excellent adalah hal-hal yang bersifat sudah ada rule-nya, sudah ada prakteknya, di area di mana Aisyah bisa risk taking, bisa take a risk, bisa mengambil resiko, di mana Aisyah bisa melihat nih reward-nya secara monetary gitu ya. Jadi Aisyah tuh bisa kayak lebih greget lagi tuh, lebih kencang lagi ambisinya karena bisa melihat tangibility-nya. Kemudian hal-hal yang bersifat manual dan mechanical, tapi di satu sisi juga suka imajinasi of art, open to experience. Bagaimana bisa kreatif menciptakan sesuatu yang unconventional, sesuatu yang dianggap orang tuh kayak nggak nyambung, tapi buat Aisyah menciptakan sesuatu yang baru. Tapi juga diiringi dengan leadership power-nya, finance and social success, kemudian sales dan persuasion power. Jadi kalau overall, aku melihat apa sih yang membantu Pak Ari, I'm sorry, ini membantu Aisyah untuk bisa earn di dalam karirnya adalah kalau Aisyah punya badan, tubuh, dan spirit mind yang sehat karena Aisyah itu nggak berhenti diam, nggak berhenti bergerak. Aisyah itu adalah suka segala sesuatu yang terkait bisa digerakkan. Makanya di sini malahan kayaknya kita bisa tergambar bahwa Aisyah adalah driver yang hebat. Mungkin bisa jadi dibanding kembarannya Aisyah yang bisa nyupir duluan. Itu malah tergambar oleh kami. Segala sesuatu di rumah yang sekiranya itu rusak ataupun butuh dibetulin, kok tiba-tiba gak nyala, pasti nanyanya ke Aisyah, kenapa ini TV nggak nyala, kok remote-nya mati gitu. Coba benerin deh gitu mungkin. Benar, Terus betul. juga bisa kerja di segala cuaca, bisa fleksibel, toleran, dan juga resourceful memanfaatkan sumber daya yang ada. Tapi juga sangat kreatif dalam memecahkan masalah. Punya opportunity di dalam apa ya? Mungkin kalau aku lihat gitu ya, kreatif dalam fotografinya, seni, malahan sampai ke penulisan. Tadi udah sampai bikin quote sendiri. You need to express yourself. Jadi Aisyah butuh ruang di mana Aisyah bisa kreatif, bisa asertif, tapi juga bisa menunjukkan confidence-nya. Dan di sini malahan tergambar banget kalau Aisyah memang tepat di small business management and entrepreneurship. So, what do you think about this, Aisyah? Is this aligned with you? What have you done so far? Ini very align banget, Miss Pam. Eh, Kalau misalnya aku ditarik sama kegiatan aku yang sekarang gitu ya. So, I'll make apa? Aku bangun startup nih, Bu Asri tahu ya. Bangun startup and then I have to go through a details-nya gitu kan. Karena kita timnya masih sedikit terus oke, jadi mau nggak mau gue harus ngelakuin uh, details-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya present ke sekolah-sekolah gitu. Jadi aku bisa ngelakuin itu tuh dengan sangat nyaman, dengan sangat wah, itu very convincing gitu buat sekolah gitu. Tapi pas udah berhadapan dengan Bu Asri, berhadapan dengan detailsnya, modul-modulnya kayak, aduh ini kayaknya butuh orang deh gitu. Tapi karena belum ada, jadi aku harus ngelakuin itu sendiri. Terus kayak, it's very painful gitu. Aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya aku nggak tahu talent aku, terus kayak aku ngelakuin itu for the rest of my life gitu kayak go through the details terus sebenarnya nggak dapat signifikan aku gitu, nggak bisa berdampak, nggak inovatif, tapi aku harus ngerjain perintilan tuh mungkin aku nggak bakal bahagia gitu ya seumur hidup aku bakal ya hanya ngerjain aja gitu. Jadi itu sangat-sangat benar sih Miss Pam. Jadi aware bahwa oh ya selama ini tuh emang ada blind spot yang kita nggak tahu dan itu harus di cover sama orang dan itu yang jadinya aku
dapetin bahwa oke, berarti aku harus cari orang lagi yang bisa ngedetailin aku, yang bisa nge-structurein. Eh, I have an idea kalau misalnya maju ke orang-orang, maju deh ke siapa aja, ke Pak Jokowi juga saya berani maju, Miss Pem. Tapi kalau misalnya kayak Aduh. kalau udah gitu saya kayak, aduh, gue bisa kayak menyemangati lo, kayak gue bisa kasih big picture-nya gitu, big picture-nya. Tapi pas ke detailsnya emang bener, Aisyah cari partner yang top 10 analitik seperti Coach Arif. Nanti dibantu Aisyah, kerjakan saja. Amin, nanti di depan Cahaya. Yes, betul. Itu sih jadi drive aku karena oke, I have to make an impact. Kalaupun sekarang misalnya belum dapet, tapi aku udah aware gitu kan. Sekarang berarti harus cari partner yang bisa structure, harus bisa ada analitiknya, dan itu yang insya Allah bisa ngebawa aku uh, untuk go big ke depannya dengan have the structure gitu. So, jadi banyak banget goals-goals di hidup aku, Miss Pam, yang kayak selama ini, oke, I have a big dream gitu, tapi uh, gimana cara structure-nya gitu, gimana cara bener-bener achieve it with great finish gitu. Ikan di Tasya. Iya, soalnya kan sebagai Gen Z ya, Miss Pam, kayak kita tuh banyak banget lihat di sosial media, lihat di whatever kayak, oh kita harus gini ya, oh kita harus gitu ya. Kayak so we don't have a foundation that kayak gue tuh orangnya kayak gimana sih? Apakah gue harus selalu tampil di depan orang? Kalau di sosial media kan kita selalu kayak I have a big achievement in my life, I am happy gitu. Ternyata ya kita sebenarnya banyak yang nggak tahu tentang diri kita gitu kan. So kalau menurut aku Gen Z kayak aku ini penting banget karena kita tahu kayak foundation-nya sebenarnya kita tuh udah dikasih sama Allah talentnya ini, and then pasti ada bottom-nya yang kita harus work on with others gitu kan. Karena kenapa Allah kasih semua kasih bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan beda-beda setiap orang gitu kan. Terus ya jadinya kita selama ini tuh bisa tahu apa sih yang buat kita happy di karir tuh, apa yang bisa bikin kita gila-gilaan perjuangannya gitu, apa yang bisa buat kita bahagia tuh bisa kelihatan juga dari talent DNA ini. That's a great thing kalau menurut aku buat Gen Z yang masih mencari-cari jati dirinya juga, cari karirnya bagusnya di mana gitu. Jadi aku ngelihat oke, berarti aku nggak mungkin jadi kayak karyawan yang nggak ketemu orang yang cuma di depan laptop gitu ya, aku bisa mati. Itu sih Miss Pam yang jadi itu aku jadi kayak tadi yang have a opportunity to be creative using photography, art, writing gitu. Emang aku jadi kayak kayaknya emang aku harus nulis deh. Aku someday I will be an author gitu ya. Jadi penulis kayak Pak Ari, bisa nulis my journey. Insya Allah will come back soon ya. Insya Allah di 2000 berapa ya? Nanti ya Miss Pam. Come back We'll be soon. waiting for you, Aisyah. Yes. Come back soon and I will. Kata Mari, Aisyah mirip saya, maka saya pilih untuk saya pilih Masya terus saya. Allah. Masya Allah, Mari. Ya, amin. Semoga impact-nya juga kayak Pak Ari bisa bikin orang-orang mengenal Tuhannya, bisa bikin orang-orang mengenal dirinya. Menurut aku talent DNA, it's a great, it's a clever things. Nggak harus nunggu training yang sebulan sekali gitu ya, atau kita harus ketemu di Zoom, ketemu training, tapi kita bisa assess aja terus lihat diri kita. That's very innovative, very genius. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini membawa banyak keberkahan di mana kita mengungkap algoritma di balik DNA-nya Aisyah. Dari algoritma itu kita juga bisa melihat apa yang bisa membentuk Aisyah menjadi Aisyah dan apa yang bisa membentuk Aisyah menjadi future Aisyah the great leader. Bayangkan di luar sana gitu ya, banyak ya kita spesifik ke Gen Z nih saat ini karena kita ngeliat Aisyah banyak Gen Z di sana yang
betul. anak kita mungkin atau saudara-saudara kita yang kehilangan arah gitu. Yang seperti tadi Aisyah bilang, ada tendensi karena banyaknya sosial media ingin membanding-bandingkan dengan yang lain gitu ya. Ada juga fenomena kalau misalkan orang melakukan sesuatu atau bisa sesuatu mereka merasa FOMO gitu, fear of missing out. Yang padahal sebetulnya semua bekal dan talenta itu sudah dititipkan Allah di dalam diri masing-masing anak juga. Apa yang membuat mereka kuat? Dan saya percaya malahan Aisyah sendiri pun walaupun punya kembaran sangat berbeda dengan kembarannya Anissa. Betul, baik. Eh, ya nggak sih. Jadi harapannya adalah dari human algoritma ini, dari talent DNA, we create a technology where we can decode, di mana kita bisa mendekode apa sih yang ada di dalam diri tiap orang, sehingga mereka tidak lagi kehilangan arah, sehingga mereka bisa lebih sukses, sehingga mereka tahu bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih banyak terhadap dunia, terhadap sekitarnya, terhadap Tuhannya, dan juga membawa ke kehidupan mereka yang jauh lebih sukses, yang menjadi mungkin apa ya orang berharga di masyarakat gitu ya, seperti Aisyah nantinya. Alhamdulillah sudah menemukan talentanya. Thank you so much dari kami sih, Coach Ramdhani, silahkan. Miss Terima Pem bisa kasih ditanya, Mbak Miss. Pem, Aisyah. Tapi tetap dulu ya. Oh Ini ya. karena kayaknya di chat ada pertanyaan nih, Mbak Pem. Kita masih Yes. ada waktu kurang Mhm. lebih sekitar 10 menit. Ini ada dari Mbak atau Ibu Umriyati Putri. Kak, button talent sebagai rem, apakah rem yang dimaksud itu kita butuh orang punya top 10 yang sama dengan button talent kita? Silakan, Mbak. Mhm. Oke, that's a very good question dari Bu Umriyati Putri. Bottom talent itu bukan necessarily sebagai rem. Sebetulnya kalau kita lihat Aisyah tadi, Aisyah mengakui sendiri bahwa bottomnya adalah structure dan perfectionist. Apa yang terjadi? Aisyah punya ide besar, tapi kadang tidak tahu cara menuangkannya terhadap rencana, terhadap detail, apa yang harus dieksekusi gitu setiap harinya gitu ya Aisyah ya. Sehingga kita bisa mendeteksi bahwa bottom talent ini adalah hal-hal yang dimana memang secara natural kita tidak bisa lakukan lebih baik gitu dibanding kebanyakan orang. Sehingga kenapa ini bisa apa ya, bisa menuntun kita untuk memilih partner yang tepat karena biasanya partner itu sebaiknya adalah yang bisa menutupi di mana kita kurang, yaitu ada di bottom kita. Bagaimana orang itu punya kekuatan yang sebetulnya adalah bottom kita sehingga kita bisa melengkapi satu sama lain, seperti itu. Seperti itu sih Coach Ram dan Ibu ini Oke, Umriyati. oke ya, mudah-mudahan terjawab Dan ya. alhamdulillah Mungkin kata Pak Ari di sini DNA Talent sangat membantu orang tua dan pimpinan untuk handle. Jadi mungkin sebagai orang tuanya Aisyah, di sini pun kita kehadiran orang tuanya Aisyah ya, ada Coach Desi yang dimana akan sangat membantu banget sekarang Coach Desi tahu apa talenta dan bottom talentnya Aisyah. Sehingga Coach Desi yang akan terus mengingatkan Aisyah gitu kan, reminder, where is your project right now, where do you want it to be, dan keep her on track sih, seperti Yes, itu. betul. Miss Mhm. Pem ini juga yang aku kan udah lihat talent ibu aku kan, terus kayak oke, my mom is goal getter gitu. Jadi emang ibu tuh kerjaannya memacu terus adek ini udah sampai mana, adek udah sampai mana. Jadi it's a great thing juga kalau orang tua dan anak tahu masing-masing sih misalnya. Jadi nggak bete ya kalau misalnya ditanyain kayak aduh sampai mana, aduh ibu kenapa sih nanyain mulu gitu. Jadi itu aja sih Miss Pem. Thank ya, luar you. biasa So ya. it's a way for us to appreciate one another juga ya, Aisyah. Ya, ya, ya. Hmm. Yes, betul. Mhm. Miss Pem. Nah, iya, jadi sesi hari ini nih apa memberikan juga kepada kita sebuah keyakinan bahwa talent DNA ini juga sesuatu yang penting buat keluarga ya. Jadi anak memahami ibu, ya orang tua memahami anaknya. Tapi yang menarik juga tadi Mbak Pem dari penjelasannya nih Mbak Pem nih bahwa ini akan membantu para remaja, muda-mudi untuk tahu ininya ya karir ke depannya bagusnya seperti apa. Oke, Mbak Pem ini masih ada pertanyaan lagi ya, tapi sebenarnya mungkin lebih ke apa ya? Ini ada Pak Rahmat ya. Kira-kira untuk para muzaki Basnas bisa dikerjasamakankah? Atau mungkin kita undang Sangat bisa bisa. langsung bicara, Pak Rahmat?
Kerjasama ini maksud, nih. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Rahmat. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Monggo lama Pak nggak Rahmat. ketemu, udah Iya, lama nggak ketemu Kang Ramdhani. Damang Pak. Alhamdulillah. Kira-kira apa ya yang bisa dikerjasamakan ya? Kalau kemarin kan kita udah duta alat duta zakat, coaching, guru buat guru BK, sekarang hipno buat penyuluh agama. Ya ini apa ya bentuk bisa kerjasamain ya? Silakan Mbak Pem. Mhm. Jadi sangat bisa untuk berbagai layer, Pak Rahmat. Dari yang eh, dari yang muzakinya sampai ke sebetulnya semuanya untuk tahu satu sama lain apa yang menjadi top talent dan bottomnya. Sama seperti Pak Ari Ginanjar di sini juga mengatakan cari juga bottom talent orang tua kita. Karena kita butuh tahu tuh satu sama lain bagaimana komunikasi yang tepat dan bagaimana bisa mengembangkan satu sama lain. Bisa jadi kalau di sini kasusnya Aisyah ya, orang tuanya Aisyah pun belajar dari Aisyah dan Aisyah pun sama halnya belajar dari orang tuanya. Seperti itu. Nih, Mbak Putri, Kang Ramdhani juga ada Gurunda Pak Ari. Ini kan insya Allah tanggal 4 September kan kita ada Jabar Community Enlightenment ya, mengundang 1.000 community se-Jawa Barat dihadir oleh Pak Gubernur sama Bu Cinta. Nah, kira-kira ada yang bisa diitukan kah? Langsung langsung apa ngisi talent DNA langsung bisa di situ tuh ada acara bagus tuh tanggal 4 September tuh Kang Ramdhani, Pak Gurundari, Pak Ginanjar. Insya Allah. Oke, Nanti kita, baik Pak. Nanti kami follow up. iya, iya, iya. Luar biasa nih Pak Rahmat ini langsung action ya. Ya ada 1.000 nih, community Jabar kan berkumpul semuanya. Siap, siap, siap. Nanti Ya, kita komunikasi lagi ya, Pak Rahmat ya. ya. Di Antos di Makasih Pak. Bandung, tong di Jakarta Siap. wae. Mangga Pak Rahmat. Nuhun, nuhun. Mbak Pem dan Aisyah, waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin ini ada, oh ini Pak Ari juga mengapresiasi Pak Rahmat ya. Bravo Jabar katanya ya, Alhamdulillah. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ada dari ini nih, dari tadi ada di atas nih, mana tadi? Ada dari tadi. Nah, dari Denny ya. Bagaimana orang tua bisa maksimalkan talent anaknya? Nah, boleh Mbak Pem. Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf ya, karena waktunya nih udah hampir jam 3 tuh. Hmm. Silakan Mbak Pem. Ya, pertama adalah sesimpel ambil dulu asesmennya supaya betul-betul tahu apa yang menjadi kekuatan dan juga bottom talent anaknya. Jadi anaknya direkomendasikan untuk mengisi seluruh 45 talent DNA sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kekuatan dan juga bottom talent. Nah, kemudian juga mereka juga bisa mengambil yang dimana kita bisa analisa talent DNA karirnya. Hmm. Jadi dari talenta tersebut, apa karir yang cocok seperti tadi yang kami lakukan kepada Aisyah, apa yang mungkin paling Aisyah rasa enjoy, apa yang Aisyah rasa paling mudah lakukan, apa yang bisa membawa Aisyah menuju excellent, dan juga bagaimana eventually Aisyah can earn. Apa hal-hal yang Aisyah butuhkan agar talentanya semakin berkembang. Dan minimal, sambil menjawab pertanyaan di chat ya, minimal mengisinya pada saat ini adalah 15 tahun. Kalau Ibu Rosdiana Natalia punya anak umur 14 tahun, boleh saja dicoba karena minimal kami sebetulnya adalah 15 tahun. Tapi mungkin kalau anak-anak di bawah 15 tahun butuh guidance dari orang tuanya. Jadi diisi berbarengan dengan orang tuanya, di guide seperti itu. Gitu ya. Oke, thank you Mbak Pem. Kemudian juga Aisyah ya. Sukses selalu buat Aisyah ya. Kita Terima dorong kasih doa Coach sekaligus. Ramdhani, terima kasih Coach Pem, Pak Terus Ari, Salam. Aisyah, teman. keren Oke. banget. Ya, makasih Mbak Pem dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini dan juga kehormatan karena Pak Ari juga bersama dengan kita ya. Ini lebih dari 200 orang nih, 230 yang gabung dengan kita dan tadi sangat antusias sekali ya mengikuti semua kegiatan ini. Untuk kegiatan kali ini membuat kita makin sadar bahwa talent DNA ini sangat penting untuk keluarga gitu ya dan juga untuk anak-anak supaya tahu juga karirnya ke depan seperti apa. Dan Bapak Ibu, kita akan terus konsisten seperti ini. Dan untuk weekend ini ada spesial
kegiatan Ask Me About Your Talent DNA ini untuk keluarga gitu ya. Jadi besok ada Talent DNA for couple gitu ya, untuk pasangan ada Coach Bram dengan Coach Nia nanti. Kemudian juga nanti hari Ahadnya pun ada juga sudah kita siapkan ya, persahabatan ibu dan anak. Nah, ini menarik juga nanti untuk ikut ya. Eh, Bapak Ibu semuanya yang belum mengikuti asesmennya, nah, dipastikan ya untuk melakukan asesmennya juga gitu. Dan ini ada kabar gembira untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan yang belum melakukan asesmen, segera lakukan asesmen. Dan yang sudah ambil 10 talent DNA bisa top up ya ke 45 talent DNA-nya, dan nanti Bapak Ibu akan dapat free mengikuti kegiatan training selama seharian penuh gitu ya. Jadi ini informasinya, silahkan dimaksimalkan ya Bapak Ibu semuanya, top up nanti dengan investasi yang istimewa. Tinggal Bapak Ibu menghubungi yang menjadi referentor Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau yang Bapak Ibu mungkin dapatnya dari sosial media, boleh juga untuk scan barcode yang ada gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang saya mau langsung daftar saja untuk pelaksanaan trainingnya, boleh juga nanti menghubungi referentornya begitu ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ari Ginanjar Agustian, Mbak Pem, dan juga Aisyah, ya sudah tepat nih pukul 6.30 gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada kata penutup dulu dari Mbak Pem. Silahkan, Mbak Pem. Kalau dari saya, semoga sesi ini bermanfaat dan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Aisyah. Bagaimana it's very important untuk anak-anak kita tahu apa talentanya dari dini, sehingga mereka bisa memikirkan ke masa depan jauh lebih dan siapa yang bisa bantu mereka juga untuk mendapatkan masa depan yang mereka inginkan. Jadi, please remember to know your kids 45 talents dan juga talent DNA karirnya. Terima kasih, Kang Ramdhani. Terima kasih Mbak Pem, makasih Aisyah sekali lagi. Dan nanti kita ketemu ya tanggal 3 September dari jam 8 sampai dengan jam 17. Bapak Ibu yang belum melakukan asesmennya, pastikan lakukan asesmennya. Dan kalau Bapak Ibu punya yang 45 reportnya gitu ya, top up ke 45, nanti langsung dapat free mengikuti training talent DNA Mastery tanggal 3 September. Demikian untuk kegiatan kita pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti ya. Kalau tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini mendapat keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan kita berdoa. Kalaulah ada dalam forum ini saudara kami yang beragama lain, silahkan menyesuaikan. Berdoa, kami persilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum live dari Zoom ini, pastikan lakukan polling dulu, karena kami ingin terus melakukan kegiatan ini secara konsisten. Jadi silahkan di Zoom-nya bisa mengikuti polling yang ada. Bapak Ibu bisa milih nih ya waktu yang paling nyaman untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya mengikuti kegiatan seperti ini di kapan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan lakukan terus polling ini dan kita akan sesuaikan supaya apa yang mengikutinya bisa lebih maksimal lagi nanti ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas semua perhatiannya. Kita berjumpa lagi di kegiatan kita. Pastikan besok ikut karena besok edisi spesial ya, hari Sabtu itu bersama dengan Coach Bram, Coach Nia sebagai gestarnya. Kalau biasanya Coach Bram jadi pemateri utama, besok jadi gestarnya bersama istri, dan ini memang penting sekali buat keluarga juga memahami tentang talent DNA. Itu saja Bapak Ibu semuanya, sampai berjumpa sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ari, Pak Pep, Aisyah.
inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. See, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see. We close our eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. I close my eyes and Baik, I Bapak can Ibu, see a izin kami world pamit that's ya. waiting Sampai up jumpa for besok. me. Besok And ada I lagi call bersama dengan my pembicara own. yang lain. Through the dark